Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Sebenarnya bukan nggak tega dok, nggak enak ngomongnya gitu dok ya. Ya nggak sopan, tapi kalau kita nggak ngomong juga kasihan dia kan. Secara sosial. Nah, orang otopsi busuk juga sama seperti itu. Nah, dan itu kalau orang sedang otopsi, kalau otopsi itu biasanya itu mempunyai kamar ranjang beberapa ya, meja otopsi banyak. Kayak di RSCM itu ada 5. Jadi pada saat yang berbarengan bisa 5 otopsi sekaligus. Diputusin sambungannya ke sumsum ini. Jadi otak-otak. Jadi persis seperti kayak otak sapi lah. Ya segitu. Dokter ngomong otak sapi, saya ingat lagi kemarin dok. Otak sapi saya makan di restoran. Enggak, itu sama. Kalau gini. Otak sapi, otak manusia sama lah kira-kira besarnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk podcast sekarang ini yang saya mau bicarakan untuk pertanyaan atau komen dari yang menonton di podcast ini. Pertanyaan pertama, apakah seseorang yang menderita diabetes itu boleh melakukan donor darah? Yang kedua, tolong dibahas sedikit aja masalah empedu. Kadang-kadang ada orang yang kalau nggak salah diambil empedunya gitu dok. Ya. Tolong dok. Oke. Mengenai orang diabetes tuh boleh nggak donor darah? Biasanya begini, di PMI ya, mungkin juga di Palang Merah yang lain itu, mereka punya kriteria. Ada darah-darah itu yang tidak bisa dimanfaatkan atau sulit dimanfaatkan karena bisa membahayakan resipien. Nah, antara lain biasanya kalau kita sebelum donor ya, itu kita dikasih kertas, kita isi nama, apa, sudah donor berapa kali, golongan darahnya apa, dan segala macam. Ditanya juga penyakit hepatitis, HIV, kencing manis. Nah, biasanya kalau diconteng kencing manisnya ada, biasanya langsung ditolak, Franky. Jadi itu biasanya mereka tidak mau terima. Itu. Jadi kalau orang nggak mau donor darah, isi aja kencing manis gitu dok ya? Iya. Ya, nggak boleh dia. Iya. Dan satu, ya itu seperti itulah. Nah, yang kedua pertanyaannya itu empedu. Empedu itu habis dioperasi terus gimana? Ya, empedu itu sebenarnya adalah satu kelenjar yang ada di hati. Hati kita ada 2, besar sama kecil. Yang besar tuh yang sebelah kanan, yang kecil sebelah kiri. Di tengahnya di antaranya tuh ada benda gedenya segede gini, segede anggur lah. Buah anggur. Nah, isinya segitu. Itu namanya empedu. Empedu itu adalah cairan yang pahit sekali. Fungsinya itu empedu itu kalau kita makan lemak, empedunya keluarin. Cairan empedunya ke usus 12 jari, dia akan mencerna lemak. Nah, kalau empedu ini, empedunya cairannya dibentuk oleh hati, dikumpulin di situ. Itu fungsinya untuk menghancurkan lemak, mencerna lemak. Nah, kalau orang itu saking, ya saya tidak tahu dengan berbagai macam sebab, dia meradang, kemudian ada batu, biasanya dokter melakukan operasi. Batunya dikeluarin karena bikin perut kolik. Kalau dikeluarin dibuang empedu-empedunya, kantong-kantongnya dibuang. Terus gimana? Setelah itu dia akan jadi orang yang normal, cuman dia nggak boleh makan lemak banyak-banyak. Kenapa? Kalau makan lemak banyak-banyak tidak dicerna, dikeluarin lemak juga. Nggak ada yang kontrol. Ya, jadi artinya ada kemungkinan efek sampingnya cuma satu, diare. Dok, tadi dokter ngomong kolik. Kolik itu apa dok? Kolik itu sakit perut yang seperti diperes. Sakit hilang gitu loh, seperti kayak diperes perutnya. Itu seperti itu. Pelintir dok ya. Dan orang sakit batu empedu itu sangat sakit sedemikian apa sehingga mereka nggak tahan, ya mendingan dibuang aja gitu. Tapi setelah dibuang dia kan nggak ada masalah selama dia tidak makan lemak banyak-banyak. Tapi kalau kita keluarin batu empedunya dong, bisa dok? Oh bisa. Nggak usah ganti. Itu pakai selang, namanya endoskopi, terus kemudian lewat salurannya itu diambil. Bisa ya? Jadi tanpa harus membuang empedunya ya? Iya. Supaya kita tetap masih bisa makan lemak dok. Ya itu. Baik dok, terima kasih buat jawaban dari 2 komentar yang masuk ke tempat kita.
Nah, tapi hari ini kita mau bahas satu masalah nih, Dok. Tadi bahas apa ya? Saya lupa. Otopsi busuk. Oh iya. Hari ini kita mau bahas satu masalah dengan keahlian Dokter Jaya nih di bidang otopsi. Tadi Dokter Jaya pernah menyebutkan bahwa otopsi adalah dikategorikan ada 3 jenis atau 3 kondisi otopsi, Dok ya. Ya. Nah, itu kondisi-kondisi itu perbedaannya di mana dan kemudian bagaimana cara Dokter Jaya untuk ya mulai dari detailnya lah, Dok. Kita juga pengen tahu nih otopsi itu seperti apa. Gini, kan pada prinsipnya kalau kita otopsi itu tujuannya tuh untuk mencari apa yang menjadi penyebab kematian, Ya. ya kan? Nah, kalau kita otopsi, kalau jenazahnya masih seger, itu sebenarnya buat dokter itu tidak terlalu masalah. Karena kenapa? Kondisinya masih seperti yang kita pelajari. Pengertian seger ini berapa jam, Dok? 24 jam. 24 jam. Jadi sebelum 24 jam namanya dia mayat yang segar. Ya. Artinya dia belum banyak berbau, belum terlalu berbau. Kondisi organ-organnya masih sama seperti kayak ya kalau kita beli daging atau beli organ-organ yang ada di supermarket lah. Organ sapi sama seperti itu. Kondisi seperti itu. Jadi itu masih gampang didiagnosis dalam tanda petik. Tapi kalau sudah busuk, nah itu sudah susah karena apapun kelainannya sudah berubah. Dan satu, dia mengeluarkan bau yang mungkin juga buat yang melakukan otopsi juga sangat tidak nyaman. Tapi ada yang lebih parah lagi adalah ekshumasi. Orang sudah dikubur, baru digali. Nah kondisi itu biasanya dia tuh, waduh baunya itu top deh. Paling top itu bau itu sekitar 2 minggu sampai 2 bulan. Itu baunya itu top. Nah sekarang saya cerita yang soal mayat busuk. Ya. Nah kondisi mayat busuk begini. Yang selalu jadi pertanyaan buat mahasiswa juga. Dok, kok bisa tahan sih bau busuk? Kalian tipe pertama nggak usah. Itu tidak ada karena masalah. Terlalu gampang, Dok ya. Ya. Nah kalau yang busuk gimana? Nah, Tuhan tuh sudah menciptakan kita punya hidung, itu ada organ pembau. Ya. Organ pembau itu adalah saraf, ya saraf olfaktorius namanya. Saraf nomor 1. Kita punya saraf tuh ada 12. Yang nomor 1 tuh sarafnya tuh ada di ujung hidung sini. Dia itu mempunyai bulu-bulu yang akan nangkep partikel bau. Partikel bau ditangkap, dikasih informasi ke otak bilang itu bau manis, itu bau asam, atau itu bau apa. Nah dia tuh yang menafsirkan itu. Nah cuman sel-sel saraf ini kalau dia sudah kemasukan partikel bau terlalu banyak, dia lumpuh, Frankie. Dan dia habis itu nggak bisa nyium lagi. Sesaat atau selama kondisinya ini masih banyak bau itu, dia udah nggak cium lagi. Sebelum ada perubahan baunya gitu ya? Nanti dia baru cium bau lagi kalau dia setelah dari ruangnya itu dia keluar ke tempat yang udara segar. Kan dia yang nempel-nempel partikel baunya kan udah copot kan. Di situ baru kerasa bau lagi. Dia lumpuh pada saat dia kondisinya dicebur ke tempat bau. Jadi seorang dokter yang sedang otopsi jenazah bau, setelah nggak sampai beberapa menit dia akan tidak bisa mencium bau lagi. Ini termasuk kalau bau parfum, Dok? Artinya bau parfum itu dia lumpuh terhadap bau parfum tersebut? Iya, lama-lama jadi seperti kayak terbiasa begitu, dia nggak berbau. Nah itulah yang menerangkan kenapa kadang-kadang kita ketemu orang kan, ya mohon maaf, yang bau badannya begitu menyengat, bau banget, dia orang bau amat gitu. Sudah gitu kita lihat istrinya cantik, kok bisa istrinya tahan di dekat-dekat suaminya yang seperti itu? Ya kita periksa dia punya hidungnya dulu, Dok. Bukan, karena buat dia justru nggak masalah. Kita bau karena kita nggak dekat-dekat sama dia, Frankie. Mungkin daya tariknya di situ, Dok. Nah, pada waktu dia dekat-dekat sama suaminya itu, dia mau cuma mencium bau di awal. Habis begitu dia lumpuh. Makanya buat dia tuh nggak berasa bau. Makanya orang kadang-kadang dia bau asam atau dia bau, dia sendiri tidak bisa nyium. Yang nyium tuh adalah orang yang nggak dekat-dekat sama dia, datang ke situ, nah itu baru bilang. Dia baru merasa bau. Sehingga kadang-kadang kalau orang yang kayak gitu dia nggak tega ngomong kamu badannya bau deh gitu loh.
Sebenarnya bukan nggak tega dok, nggak enak ngomongnya gitu dok Ya ya. nggak sopan. Tapi kalau kita nggak ngomong juga kasihan dia kan, Hmm. secara sosial. Nah, orang otopsi busuk juga sama seperti itu. Nah, dan itu kalau orang sedang otopsi, kamar otopsi itu biasanya itu mempunyai kamar ranjang beberapa ya, meja otopsi banyak. Hmm. Kayak di RSCM tuh ada 5. Jadi pada saat yang berbarengan bisa 5 otopsi sekaligus. Berarti ada 5 dokter forensik Iya. ya. Hmm. Nah, kalau dia 5 begitu, kan kalau di sini bau kan yang sebelah situ, kalau misalnya contoh kita mau mencium ini bau sianida apa enggak misalnya, Iya, kan nggak bisa nyium, ketutup sama bau yang busuk. lain. Makanya kalau di luar negeri, Hmm. yang luar negeri karena seperti kayak di Jepang, untuk otopsi jenazah busuk kamarnya tersendiri. Jadi kamar otopsi ada 2, kamar otopsi biasa, kamar otopsi kasus busuk. Nah, apa yang beda? Kasus busuk itu exhaustnya lebih kuat, Hmm. udaranya diserot keluar, supaya juga nggak mengganggu otopsi yang lain. Iya, iya. Nah, saya dulu diajarkan pada waktu saya masuk forensik sama profesor saya, kalau kamu mau mencium bau sianida misalnya, Hmm. ada otopsi di situ, kamu harus keluar di tempat yang udara segar. Kamu masuk langsung cium. Penciuman pertama kali pada waktu kamu masuk itulah yang penciuman yang benar. Hmm. Sianida baunya kayak apa dok? Pahit. Pahit. Rasa baunya pahit, seperti ya pahit, rasanya pahit sengak gitu, sengak. Sebenarnya kalau buat beberapa orang ada yang bisa nyium, ada yang enggak soalnya. Kalau dia bisa nyium ya, itu daun singkong, Mhm. dibejek dicium. Kalau bisa mencium bau ada pahit-pahit, nah itu dia. Hmm. Dan itu genetik. Jadi artinya seperti itu. Jadi otopsi di situ. Nah, tapi kalau sudah otopsi di dalam, udah sedang otopsi, ya dokternya nggak akan berasa apa-apa. Nggak berasa bau, nggak berasa apa. Tapi kalau dia mau mencium bau, misalnya contoh, orang meninggal, sudah busuk, tapi minumnya minum Baygon. Dok, Misalnya. orang cium bau bisa sampai pingsan nggak dok? Nggak. Ya justru itu sebelum pingsan dia lumpuh. Hmm. Bau itu tidak akan membuat orang pingsan. Nggak ya? Enggak. Jadi kalau kayak di film-film orang cium bau langsung gelepek gitu, bohong tuh ya? Ya bukan itu. Kalau dia misalnya bau gitu, kalau sianida dikasih ya dia bisa pingsan. Karena sianida itu salah satu yang itu mungkin ingat ya, kalau waktu Perang Dunia Kedua dulu, Iya. itu Auschwitz. Perang Dunia Kedua itu kan ada kamar gas tuh, Hmm. itu dikasih sianida. Jadi kecium bau sianida, buak langsung pingsan, meninggal. Tapi itu lebih karena efek racunnya, bukan karena baunya. Bukan karena bau ya? Bau itu tidak akan membuat orang pingsan. Hmm. Nah, jadi biasanya kalau dokter yang melakukan otopsi, ya diotopsi. Cuman itu juga membantu karena tanpa adanya kelumpuhan saraf-saraf pembau itu, Iya. dokter itu akan cepet-cepet kan otopsinya. Nah, Dan kalau jadi nggak hati-hati dong. Maksudnya mungkin diagnosisnya nggak benar jadinya. hubungannya bau sama penciuman sama mual itu bagaimana dok? Hmm? Mual. Kan orang tuh saking baunya, tau-tau kayak berasa mual mau muntah gitu dok. Ada bau yang memang bisa menyembuhkan mual, tetapi yang sering itu kadang-kadang lebih ke arah asosiasi. Oh. Dia cium segini, misalnya contoh, Hmm. cium ini kayaknya bau tinja lah, terus di sini langsung otak mikir, wah tinja itu kan geli gitu, jijik gitu. Nah, itu yang bikin Nah, mual. bau bangke, kita terasosiasi bangke tikus misalnya Ya. gitu dok ya. Ya, padahal sekarang pertanyaannya begini, bangkai tikus sama bangkai manusia, ya jenazah manusia, beda nggak wah baunya? Sama-sama busuk nih. Dok, yang bangke tikus sih kadang-kadang suka cium dok. Ya. Tapi kalau jenazah manusia, bangke manusia, Kalau saya nggak pernah nyium, nggak pernah tahu. Tapi kalau mau tahu, pergilah ke RSCM. kan diwakilin sama dokter aja lah. Nggak, soalnya gini, baunya beda, Frank. Baunya beda. Saya nggak tahu, tapi agak seperti Ciri amis khasnya tadi. apa dok? Agak amis. Oh. Agak amis, tapi rasanya beda. Jadi kalau kayak gini kita tahu ini manusia gitu loh. Baunya beda. Hmm. Nah, biasanya itu kita ada exhaust dibuang keluar gitu loh udaranya. Kalau Kita dengan otopsi. hewan seperti kerbau segala macam, Beda. beda lagi. Beda. Jadi tergantung daripada badannya sendiri, jasadnya itu ya dok ya? Iya. Hmm. Nah, kalau setelah selesai otopsi gitu, nah biasanya itu selama otopsi tuh dokternya nggak berasa apa-apa. Nah, sudah selesai dia keluar, nah di situ baru masalah.
Dulu pengalaman saya pada waktu awal-awal otopsi seperti kayak gitu ya, itu biasanya 2 minggu lah. Saya pernah dapetin satu kasus ya, ada orang itu dalam waktu 2 minggu digali kubur gitu ya, dibawa ke bagian forensik, itu baunya waduh minta ampun. Itu saking baunya itu ya, itu dalam jarak ya mungkin sekitar 500 meter itu orang bisa muntah-muntah, Frankie. Muntah-muntah tuh kan saking baunya, bau banget buat orang yang di luar ya, tapi di dalam tuh nggak berasa apa-apa. Yang sliwer Iya. gitu marah baunya ya. Dan satu, Frankie, kan kita biasanya kan kayak kalau gitu kita pakai baju bedah. Baju bedah biasa gitu. Ada plastik segala macam. Tapi kan tetap yang namanya bau nempel, Frankie. Dan bau itu nempel dan dia masuk ke dalam kulit kita. Baunya Doang ya. masuk dan bercampur dengan kita punya lemak. Keringat. Lemak. Masuk ke lemak. Jadi setelah selesai otopsi, biasanya kebiasaan kita adalah kita mandi, Frankie. Kita mandi, kita keramas, cuci badan, pokoknya sabunan segala macam. Biasanya kalau namanya baju itu kita buang, atau kalau enggak ya pokoknya direndam lah sama Dettol apa segala macam gitu ya. Nah habis itu kita merasa bersih, nggak cium apa-apa. Tapi Merasa bersih nih dok. merasa bersih. Tapi kalau habis begitu kita naik bus, kan kita keringetan. Begitu keringetan, orang di sekitar pandang kita dengan aneh, dan kemudian mereka nyingkir. Mayat hidup ini. Dan tadinya dari kita nggak bisa duduk, kita jadi bisa duduk lagi. Menyingkir Dan semua. orang-orang itu kalau yang itu, ini bau nih gitu, tapi dia nggak tahu siapa yang bau. Sama seperti ada orang kentut, tapi kita nggak tahu siapa yang kentut. Nah jadi itu menguntungkan dari segi itu kalau naik kendaraan umum, Frankie. Nah itu yang untuk jasad yang sudah berbau dok ya. Ya. Dan satu lagi, Frankie, itu tidak akan habis-habisnya, bisa beberapa hari kalau dia yang udah mantap. Itu di rumah pun kalau kita keringatan dia akan bau lagi, Frankie. Kalau kita kayak pakai baju kemarin COVID gitu dok, yang ketutup semua, mengurangi resiko ketularan bau kan dok? Iya, tapi ya mengurangi, kitanya sendiri mengurangi, tetapi begitu tetap aja ada yang masuk, Frankie. Nah sekarang kalau gitu gimana ngilangin ya? Coba sekarang kamu bayangin nggak, stres nggak kalau istri suaminya pulang habis otopsi yang kasus busuk, dan tiba-tiba brang disuruh, bisa jadi itu disuruh tidur di tempat lain, Frankie. Berendam di bathtub aja dok, agak lama. Nah ada satu ininya, Frankie, solusinya. Apa dok? Pergi ke spa. Loh, beneran tuh dok? Iya, di jacuzzi. Ah. Bukan di jacuzzinya, di spa. Tempat itu kan panas, keringatan keluar, habis itu bersih, Frankie. Oh, jadi bukan karena jacuzzinya kan di rumah juga ada kan dok, tapi karena dia punya uap panasnya tadi. Uap panas itu kita keringatan semua yang ada di dalam itu terkuras habis. Habis itu baru mandi, Frankie. Dan dengan itu akan membuat baunya hilang segera. Nah sekarang pertanyaannya, Tapi abis itu yang mau pakai jacuzzi bekas kita oh tuh dok. ya enggak lah, nggak tahu lah, kan itu bukan urusan kita. Enggak, tapi maksudnya gini loh, Frankie, sekali waktu barangkali kalau lihat ini dokter Jaya nih ke jacuzzi nih, ke spa, lu ngapain gitu. Jangan salah, itu biasanya habis otopsi, Frankie. Ya yang kayak gitu diwakili dokter Jaya aja lah. Ya, kayak tapi gitu. ini rahasia sebenarnya. Tapi kita kasih tahu aja. Tapi kayak gitu. Oke dok, jadi itu persiapan apa aja dok kalau kita mau otopsi itu dok? Perlu persiapan mental juga atau dokter Jaya udah biasa sih ya? Enggak, sekarang gini, kira-kira kalau menurut Frankie, kira-kira kapasitas seorang dokter melakukan otopsi berapa banyak sih? Kira-kira satu otopsi berapa lama kira-kira? Kan dokter pernah ngomong kalau otopsi kan bedah kepala, tengah, sama bawah. Ya kalau satu yang lama kali kepala kali dok ya, kan masih ngegergaji segala macam ya. Ya sekitar 3-4 jam lah dok ya. Itu normal. Nyampe? Ya sekitar 3-4 jam. Tapi kalau saya sendiri pribadi kalau saya otopsi 5 jam. Karena lebih teliti. Saya ngikutin apa yang dilakukan oleh guru saya. Guru saya tuh kerjanya lama. Waktu di Jepang namanya udah otopsi udah siap dia, kita udah makan duluan. Karena kalau enggak berdiri
5 jam, tapi Profesor Iya ya, berdiri ya. berdiri 5 jam. Waduh, itu lama. Dan itu sampai kalau di Jepang ya, otopsi bukan cuma buka kepala, buka sini ini. Kalau ada luka di sini itu kulitnya pun di tangan, di kaki tuh dikeletekin, Frankie. Dok, buka kepala tuh begini atau begini? Enggak, dari kuping ke atas ke kuping. Terus dikupas gitu seperti kayak buka. Otomatis ke depan belakang kebuka tuh, Dok. Iya. Digituin. Nah, habis gitu baru digergaji tulangnya. Jadi nanti pas begitu udah selesai, tulangnya ditempelin lagi, ini dikembalin lagi kulitnya, jahitnya sini. Oh, di sini kalau kita buka nih, sini turun ke bawah nih, Dok. Jadi sini, puncak kepala sampai ke kuping, belakang Ah. kuping. Nah, itu kemudian dikupas. Setelah selesai kan ini dijahit. Setelah dijahit disisir, nggak ada kelihatan, nggak ada bekas. Kalau dia botak, ini kelihatan ya, Oh, Dok? kelihatan lah. Saya pernah ngelihat ada seorang yang di sini ada bekas jahitannya nih, Dok. Itu nggak hilang tuh bekas jahitannya, Dok ya? Enggak. Itu bukan karena otopsi itu, Dok ya? Karena Enggak. mungkin operasi kali ya? Oh, kalau operasi otak bukan begitu, biasanya di sini. Di samping sini sampai ke belakang. Bukan dari kuping ke kuping, enggak seperti itu. Nah, terus itu dipecah kepalanya, ininya pakai gergaji. Ya, di gergajinya sini. Di sini melingkar gitu. Jadi ini dicopot. Jadi tinggal kepala terbuka gitu. Terbuka gitu. Tulangnya. Jadi ini dikupas, setelah dikupas tulangnya digergaji gitu, ini dicopot. Otaknya kan ada otaknya diambil dikeluarin gitu. Dipotong tuh, Dok, otaknya. Iya. Otak kan sampai ke belakang. Iya, sampai ke dasarnya itu dicopotin bawahnya. Diputusin sambungannya ke sumsum ini. Jadi otak-otak jadi persis seperti kayak otak sapi lah. Ya segitu. Dokter ngomong otak sapi, saya ingat lagi kemarin, Dok. Otak sapi saya makan di Loh, restoran. enggak, itu sama kalau Segede misal gini. otak sapi, otak manusia sama lah kira-kira besarnya seperti itu. Nah, itu makan waktu berapa lama, Dok, untuk analisa otak? Otak tergantung, kalau ada kelainan di otaknya bisa lama. Yang disebut dengan kelainan tuh apa, Dok? Kelainan kita lihat ada perdarahan, ada tumor, itu kan mesti dipotong di tipis gitu, dipotong tipis-tipis. Dicacah. Jadi kalau tumor kelihatan, Dok, kalau misalkan ada tumor. Ada warnanya beda, konsistensinya beda. Habis itu ditaruh lagi ke tempat semulanya. Ya, setelah selesai ditaruh lagi, terus ditutup sama tulangnya, dijahit lagi sini. Udah selesai. Disisir nggak kelihatan. Dok, saya mau tanya, Dok. Tadi kan dulu kan dokter pernah bilang otopsi itu atas, tengah, bawah. Itu tunggu kita berantakin semua dulu baru kita beresin, atau ini dulu beresin? Enggak, diberantakin langsung gitu. Jadi pada saat kita buka sini, itu masih berantakan juga ya? Iya. Oh, ngeberesin Nah, udah sekalian. selesai kalian. Jadi nanti selesai otopsi semua ada jahitan dari sini ke atas ke sini, sama dari sini sampai ke kemaluan sini. Lurus satu garis doang. Jadi kalau garis ini pun dari sini ke sini, kalau pakai baju udah pakai jas begitu nggak bakal ketahuan. Pernah ada yang ketinggalan dibalikinnya nggak, Dok? Nggak mungkin. Mekanik di Indonesia kan kadang-kadang gitu, bongkar, tahu-tahu lebih satu nih bautnya nih. Nggak, kalau gitu nggak pernah, karena itu orangnya banyak. Kalau otopsi selalu orangnya banyak, ada dokternya, ada mantrinya, ada koas. Jadi kita rame-rame lah semuanya. Kenapa mesti banyak, Dok? Supaya ada yang bantu pada waktu misalnya contoh, saya keluarin otaknya ke sebelah sini, di sini ada yang periksa otak. Keluarin sini, yang ini periksa paru. Oh, itu mereka semua berpartisipasi itu, Dok. Kerjasama. Bukan istilahnya orang yang cuma nontonin ngeliat gitu ya. Enggak, kalau di kedokteran UI ya, UI ya, koas tuh kerja langsung pegang sarung tangan, sampai profesornya pun pegang sarung tangan itu. Jadi kita kerja sama-sama, sembari kerja sama-sama, pegang sama-sama gitu loh. Jadi dibagi-bagi. Iya, itu seperti itu. Nah, selalu dari dulu saya dianjurkan kalau namanya otopsi minimal harus 2 orang. Makanya saya sendiri kalau otopsi selalu, kalau jadi setelah yang di luar RSCM ya, kalau otopsi saya selalu paling sedikit ada 1 dokter forensik lain. Supaya apa? Supaya saya ada pengingat. Kan pengetahuannya sama saya beda. Saya bilang ini gini, dia bilang oh enggak, Dok, begini gitu. Jadi ada diskusi.
Jadi terus kemudian itu dilihat-lihat semua nih dok ya, dari sini Ya. sampai ke kemaluan, dibongkar Nah, habis. jadi ada 3, satu otak kan, yang kedua lidah sampai ke paru dan jantung, itu satu rencengan. Rencengan lagi ada di yang perut tuh itu perut dan panggul tuh dikeluar sendiri. Dok, kalau dokter otopsi itu masih berdarah nggak sih dok? Oh berdarah, kalau yang seger masih berdarah. Masih berdarah dok ya. Tapi kalau yang sudah busuk itu bukan darah, itu cairan pembusukan. Yang lendir-lendir itu. Bukan. Ini bukan lendir, itu cairan warnanya merah kecoklatan. Merah kehitaman. Jadi itu udah berbau busuk. Itu yang bikin bau busuknya. Ya. Kalau itunya kita ambil, Hah? itunya kita buang, sorry. Artinya gini, Ya enggak, tetap aja bau. maksud saya gini dok, pertanyaannya kan tadi dokter bilang itu yang merah kehitaman itu kan cairan pembusuk. Sekarang kalau gitu kita keluarin dari jenazah yang kita mau otopsi, jenazahnya bakal bisa busuk kan dok? Enggak, tetap aja busuk. Busuk itu terjadi pada semua jaringan. Oh, Itu efek samping dari pembusukan. mengakibatkan ada cairan pembusuk tadi. Jadi bukan karena cairan pembusuk dia jadi busuk. Enggak. Oke. Terus gimana tuh dok? Jadi artinya bau busuk tuh nggak berbahaya tuh dok ya? Enggak. Soalnya ada yang nanya tuh dok di komen-komen itu, bau busuk itu berbahaya nggak? Sama sekali nggak dok ya? Cuman berbahayanya terhadap selera makan, dan itu pun karena makanannya apa ya? Ya. Oke dok, ada yang lain dok untuk si forensik ini dok? Sorry, otopsi. Ini enggak ya. Itu aja dok ya. Jadi artinya 3 hal itu yang membuat kita jadi agak nggak enak, nggak nyaman untuk yang belum biasa. Oke dokter, makasih banyak. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!